the best digital mixer so. ever for now. Massive banget, kayak inputnya aja bisa 300 lebih. Inputnya 300 Aux-nya lebih. bisa 190 lebih. Nikmat apa yang kau dustakan coba dengan screen yang sebesar ini, 21 inci. I think this is the biggest screen for digital mixer. The beast has arrived. Wah, the beast has arrived. Ini betul-betul monsternya digital mixer pokoknya. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Lagi-lagi pokoknya paling bergairah, passionate banget kalau di sini. Welcome to Ballroom XX1. Di belakang saya ada Meyer Sound Leo yang lagi dipasang 2x15 inci. Dan hari ini kita lagi nggak membahas tentang main PA speakernya, tetapi apa? Tetapi seperti apa yang ada di belakang saya. Tara! Digico Quantum 852 pertama di Indonesia. Luar biasa. Ini not even the first in Indonesia. Karena setahu saya ini paket FOH monitor 2 unit fresh from the oven. Masih anget, masih bau Inggris pokoknya. Tetapi mungkin di Southeast Asia. Wow! Seperti apa dan detailnya, fiturnya, kerennya dari Digico Quantum 852. Nih, lihat teasernya. Utterly untamed. Sometimes more really is more. What you think you need is only the beginning. Same species, different beast. Presenting a bigger view on a brighter world. Elegant screen size that really matters. It's not just about your future, but your power in the present. With enhanced quantum processing, see your vision clearly. Redefine how you work with sound. We dare you. Nah, sekarang kita akan langsung grebek sama tuan rumahnya Mbah Reksone Ballroom XX1. David Passion Fit. David sabar dan beriman. Fit. Waduh, how are you brother? Yep. Mantap. Welcome. Yes. Quantum 852. The beast has arrived. Wah, the beast has arrived. Ini betul-betul monsternya digital mixer pokoknya. Dan ini ada kokoh-kokoh yang TOP BGT. Ini adalah ikon dari Digico di Southeast Asia. Z, how are you Z? Sorry disturbing you. No problem. Apa kabar? Apa kabar? So, just give your face, say hello to Neti Sound in Indonesia. Who is this? Neti Sound. Neti Sound is Sound. our community, the pro audio community in Indonesia. Okay. Okay. Hello, Native Sound. So, Z ini adalah produk spesialis technical support Digico yang ada di Southeast Asia. Nah sekarang Z lagi setting semua sistem yang ada di sini. Sorry disturbing you Z. Can I talk to preparing and explain all the system and feature of the Digico to the netizen? Okay. So Fit. Ya. So you can do your work, your job, please. Fit. Jadi basic dulu nih, kenapa kita bahkan juga Pak Benny memilih Digico Quantum 852? Basicnya dulu. First of all, it's beautiful. Wah, It's a nice console, gitu cantik banget, Cantik keren banget. Meskipun don't judge the book from the cover, tapi ini memang covernya udah keren banget ya. Nah, soal feature yang nggak usah ditanya lah ya, ini massive banget, kayak inputnya aja bisa 300 lebih. Inputnya 300 Aux-nya lebih. bisa 190 lebih gitu, jadi massive Bassnya lah. itu gitu 192 ya. persisnya. Wow. Kalau mau lihat di sini kan ada apa?
session structure nih, ini kan 144. Please check it out, Son. Push. Seperti apa? Nah, ini kan tuh kita bisa naikin sampai 384 tuh channel count-nya. Maksimum 384. 384 untuk yes. Inputnya. Ya, kan? Nah, Input 384. Output bassnya itu 100. Bassnya 192. 92. Ya, itu bisa dikonfigur mau jadi mono aux, stereo aux, mau dibikin jadi matrix, mau itu tinggal bisa dikonfigur lah gitu intinya. Jadi untuk aplikasi mau orkestra berapa piece, mau berapa ratus channel, wes tinggal no kuat-kuatan kitanya aja. Kuat-kuatan aja gitu ya. Kuat-kuatan aja. Tinggal kuat-kuatan kitanya aja kan gitu. Jadi supaya netizen ngerti juga nih, Fit, kita ini 852. Berarti kan supaya gampang ingatnya tuh 52, dua angka di belakang itu pasti jumlah fadernya. Ya kan ya? Jadi ini 52 fader totalnya gitu. Ini kan 12, 48 kan, tambah 2 sama 2, 52. 8 tuh serinya kan, seri yang Quantum 8 namanya paling tinggi. Serinya gitu ya. Jadi per bank, ini disebut per bank gitu ya. Per banknya 12 gitu ya. Makanya ada 338 juga begitu kan. Dulu ada juga yang per bank 8 misalnya kayak yang model yang kecil gitu ya, SD9 gitu-gitu ya. Ini pada layarnya di sini langsung dong. Nih layar. Dan bahkan juga touchscreen ya. Ganti layernya, ya kan layer 1 ada 6 bank, 6 ini aja udah 72 channel nih kan. Ini kan 12. Kalau kita pilih layer 2 ya nanti ada 12. Jadi banyak banget aksesnya. Inilah salah satu perbedaannya ya. Kalau dulu waktu button di sini ini masih illuminate button. Jadi kayak tombol switch biasa tapi bisa nyala dan keluar. Kalau ini langsung nih LCD dan touchscreen semua gitu. Karena tombolnya banyak enak kan, kita mau bikin channel yang standar atau mau di custom pun juga enak gitu ya. Jadi workflow-nya kita mau kerjanya sendiri-sendiri, ini kerja di sini channel apa, di sini juga bisa gitu loh maksudnya. Dan so far ya netizen se-Indonesia Raya saat ini kalau kita bicara apakah Quantum 852 ini mixer terbaik, saya berani katakan I think this is still the best digital mixer ever for now. Ya nggak Fit ya? Ya, setuju. Ya, ini jadi betul-betul sudah nggak ada lawan atasnya. Belum ada, jadi belum ada teknologi, produk atau brand yang lain yang keluar lebih tinggi dari ini gitu ya, Fit ya. Oke, balik lagi tadi inputnya, outputnya. Next, apa lagi? Why Quantum 852? Ya, processing juga di sini komplit banget. Ya kan, processing misalnya kayak mau dynamic, mau EQ, kita punya yang SD standar di sini. Ya. Ada lagi yang master processing juga ada di sini. Master processing itu kayak ada tube drive, gitu ya kan. Terus EQ juga ada lagi EQ yang master, dynamic ada pilihannya seperti ini. Dan ini bisa jalan bareng sama yang SD. Jadi SD misalnya kita pakai kompresor ini, kita jalanin bareng sama yang master itu juga bisa. Gitu. Coba kita simulasikan dikit, Fit. Kita masuk ke equalizer dan how to operate equalizer. Nah, tinggal ini aja equalizer seperti biasa aja kan. Jadi misalnya kalau kita mau EQ ya kita bisa operasiin dari sini kan. Ini kan ada warnanya kuning, hijau, biru, merah. Jadi kalau misalnya kita turunin gain ya dia turun. Ya ini yang versi simpelnya kan. Ini kalau kayak analog style lah mau adjustin. Tapi kalau enggak dari sini pun juga bisa. Jadi pilihan mau orang lebih nyaman mau pakai potensio atau mau touchscreen di sini. Yang penting nggak habis ngupil atau makan gorengan, silahkan bisa pakai touchscreen, gitu kan ya. Betul. Gitu. Terus mau nyalain high pass filter ya udah kan tuh gambarnya kelihatan kepotongan. Kalau high passnya off kan kebuka semua tuh. Ini kan tinggal digerakin high passnya. Gampang kan? Dan nikmat apa yang kau dustakan coba dengan screen yang sebesar ini, 21 inci. I think this is the biggest screen for digital mixer gitu ya. Jadi tongkrongannya langsung kelihatan banget gitu ya. Lalu juga responsifnya tadi Fit ya. Kita responsifnya nyaman enak sekali banget. kita menggunakan ini. Gitu ya. Kelihatan banget. Money don't lie gitu ya. Nah, kalau master juga sama. Kita kan dilakuin master processing kan, cuman ini kan mesti on-in dulu. Nah, jangan lupa di on-in dulu. Kita nyalain high pass juga sama tuh, potong. Ya. Ini tips and trick sederhana tapi yang nggak boleh kelupaan ya Fit ya. Wah kayaknya nge-EQ, kayaknya processing banyak tapi tidak di on-in.
Sering kejadian sih begitu, orang Ya. nginsert plugin gitu-gitu, tapi nggak dihidupin. Itu sering Nggak kejadian ngefek gitu ya. Begitu dinyalain, cetek, lu malah jadi jelek. Oke, Gitu. tadi EQ, lalu master processor ya, tadi ya. Terus apa lagi? Nah, di luar itu kalau ini masih kurang processingnya, kita kan bisa insert plugin eksternal. Oke, sorry sebelum lanjut lagi. Processingnya kita satu-satu, Fit. Kita coba tampilan kompresornya sekarang. Kompresor mau yang mana nih? Yang SD Tampilannya. misalnya ya, Oke. SD. Ya, kita di sini punya, ini contoh channel 24, SD, ini ada kompresor bisa ganti jadi multiband sama de-esser. Ya. Ya, contoh ya. Kalau misalnya ini kita ada kompresor sama yang bawah ini bisa gate, ducker, sama key kompresor. Oke. Nah ya, kita tinggal just di sini mau gimana itu terserah lah gitu Gila ya, kan. interaktif banget tampilannya tuh enak gitu ya. Nah, kalau yang master pencet M sini. Nah, ini ada lagi. Ada classic kompresor, vintage VCA, optical kompresor, fat limiter, ada lagi gate sama ducker. Jadi di master kompresornya lebih komplit, yang Di SD itu master, yang di iya, jadi channel master ya. itu kayak apa ya? Kayak mungkin additional processing lah gitu Ya. yang dia bikinin ya. Oke. Jadi SD mungkin lebih yang standarnya mungkin bawaannya SD. Ini dia keluarin lagi di Quantum itu ada master processing itu. Oke. Kalau kayak di ini juga ada namanya tube drive nih. Ya, mungkin dia lebih untuk kayak saturation overdrive kayak gitu juga bisa. Oke, kita gambaran dari kompresor tadi ya. Gate-nya seperti apakah tampilan gate-nya Ya, di gate mah 852? standar, gate Sama ini kan kira-kira ya. kayak gini kan, ada namanya range, pasti ada namanya threshold kan. Threshold kan kapan dia mulai ngebuka gate-nya, range seberapa banyak dia turunin levelnya, habis itu attack, release, sama decay kan. Oke, itu gate gambarannya. Dan sama ya, jadi kita mau menggunakan semua fitur-fitur di potensionya, mau di touchscreen-nya semuanya tetap sama gitu ya. Lalu misalnya efek-efek yang lain, de-esser misalnya gitu, gimana kita bisa? De-esser adanya di sini nih, ini de-esser. Jadi kan ini kan bisa jadi kompresor, multiband, de-esser. Ini de-esser dia. Oke, langsung. Ini multiband. Nah, Ya. ini kan kita pilih nih, di atas mau jadi kompresor, multiband atau de-esser. Gate, ducker, atau ini. Jadi misalnya kita pakai ini jadi de-esser, ini jadi kompresornya pakai di master bisa Ya. gitu loh. Atau ini jadi de-esser, ini jadi ducker, ada lagi kompresnya di sini atau ducker gitu loh. Pokoknya kombinasi kayak punya 4 dynamic lah jatuhnya begitu. Itu bisa jalan bareng. Oke, sekarang kita masuk ke in-house-nya yang built-in di dalam 852 efeknya. Sebelum kita masuk ke plugin yang lain. Oke, Standar kalau- efeknya itu seperti apa sih? Efek di sini ini ada di sini kan, misalnya efek nih. Ini kan layar tengah nih, efek. Nih Son, lihat Kita lebih new. dekat Son. Push. Nah, ini efek bawaannya nih ya. Ada delay, ada enhancer, ada chorus, ada pitch shifter, ada reverb. Misalnya kita mau ambil whole reverb, kita klik. Nah, Ini standarnya ini bawaannya dia. Bawaannya gitu ya. Ya. Nah, supaya netizen se-Indonesia Raya tahu ya, ini gila nih, nggak kaleng-kaleng. Karena Quantum 852 edisi pertama yang ada di Indonesia ini, kita full blast. Dengan apa? Dengan sampai pluginnya semua, sampai wavesnya ya. Cuman Waves ini belum ada, di-install. lagi setup. Di punya kita ada Fourier engine-nya di situ Nah, tuh. nih, Fourier ini ada lagi yang kita lagi Ya, ini juga ada nyala di nih. sini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Waves nanti kita akan jelasin Fourier. Apakah Fourier itu? Supaya netizen lebih familiar dengan Oke, Fourier. Fourier itu adalah audio processing sebenarnya, audio processing eksternal. Yuk, kita kesini Ya. yuk, lihat yuk. Jadi kalau Ini ya tampilannya pakai ya. unit ini, kita bisa jalanin efek VST plugin yang nantinya bisa di-insert ke mixer itu. Oke. Itu ceritanya ya. Jadi Fourier sendiri punya set pluginnya ada di websitenya mereka, tapi dia juga bisa jalanin Wave, jalanin plugin VST yang lain gitu-gitu. Jadi dia kayak external processing lah. Kalau Waves kan punya server sendiri. Ya. Namanya Waves Extreme Server sih atau apa. Tapi kan Waves hanya jalan buat pluginnya dia doang kan. Nah kalau Fourier ini dia bisa jalanin berbagai macam VST plugin. Cuman VST pluginnya dia yang baru tuh keren-keren tuh. Yang Gitu ya. namanya Transform Suite 25. Ada ada TC Electronic, ada Distresser, segala macam tuh di website-nya lihat aja tuh. Ya. Itu banyak Ya, banget seperti tuh. yang kita lihat kemarin di ISI, Ya, bahkan betul. kita Ya, itu. tunjukin
merek-merek yang Suteya, ada di dalam Baby Audio, Baby Oxon, Audio itu gitu ya. Sony Bell, apa itu Coba lah dijelaskan pokoknya. dulu ke netizen juga, VST itu apa sebetulnya? VST itu sistem plugin. Sistem Ya. plugin sebenarnya VST itu aslinya punyanya Steinberg. Ya. Aslinya punyanya Steinberg. Jadi yang memungkinkan kita untuk jalanin plugin-plugin via bantuan si komputer. Itu kan VST namanya kan. Ya. Kalau di Pro Tools kan dia punya AAX sebenarnya. AAX. Tapi kalau Steinberg VST. Jadi dua plugin itu sebenarnya yang paling banyak dipakai itu dua itu. Antara VST sama AAX ya. Nah VST lebih umum karena banyak juga orang pakai Steinberg, banyak pakai plugin. Nah, pluginnya macam-macam, ada dari Universal Audio juga bikin VST-nya, Waves semua pada bikin VST-nya kayak gitu-gitu. Jadi dia bisa jalanin plugin itu di sini gitu Ya. dengan si Fourier Engine itu gitu. Dan Fourier-nya kita juga ada 2 set ya, Fit ya. Jadi sekalipun ini nanti mau terpisah jalan bareng, satu sendiri masih ada Fourier-nya masing-masing gitu ya. Iya, karena gini, Quantum ini kan engine-nya double. Ya, dual Jadi dia engine. mirror engine. Jadi Ya. jadi kenapa dia ada mirror engine? Kalau kita bicara sistem yang besar tuh kadang-kadang mereka pakai namanya dual engine. Jadi just in case something wrong with engine A, dia punya engine B sebagai backup. Nah, dual engine itu come standar di si Quantum ini. BIOS lu kan pernah videoin kan waktu di IC Ya. kan engine-nya ada dua. Ini juga ada dua. Ini kan A sama B tuh. Ini engine B, ini engine A. Wow. Jadi kayak sebenarnya kita kayak punya dua mixer, dua otak dalam satu mixer. Jantungnya 2. Iya. Jadi anytime ada satu problem langsung auto switch Ya. dan tidak akan mengganggu sebuah konser apapun. Iya, betul. Gitu ya. Itu makanya. Keren. Makanya karena engine-nya dua, otomatis semuanya harus dua tuh. Kalau pakai Fourier pun Fourier-nya harus dua. Ya. Loop-nya pun ini harus ngeloop dua, kayak gitu loh. Ya. Jadi karena benar-benar redundant full gitu. Nah ini bahkan yang menarik juga ya tadi ya. Kita udah masuk ke Fourier tentang VST tadi, engine untuk yang efek gitu ya. Tetapi ada juga yang waves. Nah tadi kita baru berkomunikasi juga dengan pihak Digico Principal bahwa masukinnya waves itu cuman pakai masukin serial number-nya gitu ya. Kita punya license-nya dan license-nya tinggal kita daftarin gitu. Nah, bagaimana proses license lalu serial number itu seperti apa, Fit? Di sini kan kayak ada komputernya gitu loh. Kayak ada komputernya, kayak ntar ada wave centralnya juga di situ. Nah, wave central nanti kita register pakai serial number supaya kita dapat license-nya si Waves, namanya Waves Pro Show. Yang khusus buat Pro Digico. Show. Iya. Gitu. Nah, kita lagi proses installing ini sama si Fourier-nya gitu. Wow, jadi kita nanti akan masukkan license-nya yang dikirim langsung dari pabrik, nanti tinggal masukin. Jadi waduh itu barang mahal ribuan pound sterling tapi sebenarnya kita cuma dapat dongle license key license gitu number doang. kalau Waves. cuman 16 digit atau apa gitu-gitu betul. tapi waduh mahalnya minta ampun gitu ya. Ya. Oke, kita masuk ke racking-nya nih. Kita punya apa sajakah rack-nya ini kita karena ada banyak banget rack-nya ya. Kita perlu info juga ke Netisound ya. Quantum itu kan bisa dari yang standar ada MQ rack ya, itu MADI. M-nya itu pasti MADI. Lalu ada lagi DQ rack ya. DQ itu berarti Dante. Sekarang yang ada di sini SD rack semua. Fit, why SD? Ya, SD rack yang paling bagus lah. David pokoknya kalau jawab paling enak gitu loh. Pokoknya mana yang paling top of the line gitu ya langsung gitu Pak Bos. Ya kan langsung, "Wes, yang logikanya itu aja gitu ya. Quantum 852 ya Ya, pasangannya masa sama SD pakainya rack nggak dong. pakai SD gitu ya. Iya dong, makanya kita pakai yang best of the best lah. Nah ini ya gitu. Son ya, lebih dekat ya. Ini adalah SD mini rack Ya. dan ini SD stage rack Ya. gitu ya. Jadi padahal sebetulnya nanti kita lihat ya di belakang dari surface control 852 itu seperti ini. Itu ada input outputnya sudah. Tapi seandainya kurang kita bisa menambahkan SD mini rack ini di mixernya Ya. untuk tambahan gitu ya. Kalau di kita sih kurang. Masih kurang ya? Doang bawaannya kan Wow. 12 tuh kurang. Jadi kita butuh mini rack buat Evoa. Ya, di mana di mini rack ini kita pokoknya ada 4 slot Ya. gitu ya. Terserah. Jadi mau pakai inputnya, mau pakai outputnya, mau dipakai untuk digital misalnya. Ini kebetulan pakai apa nih? Ini 8 in 8 out yang In standar out, kita kayak punya. yang biasa ya gitu ya. Jadi bisa mau pakai yang digital juga boleh IS Bisa, gitu misalnya ya. bisa. Oke, sekarang yang kita ready berarti ada SD mini rack-nya 2 ya. Satu.
Itu mini rack-nya? Bukan, ini SD rack yang gede. Oh, SD rack, Ini sorry belakang. Jadi ya. SD rack nih kalau di sini sistemnya ada 4 SD rack-nya. Ya. Jadi kita bisa 192 input. 192 Kalau sharing ya. input ya. Di mana per slot ini 8 8 kali 6 jadi ya. 48 kan. Ini adalah contoh yang input, lalu ininya yang output ya. gitu ya. Dan di sini pun juga kita bisa variatif, terserah mau input digital. Iya, bisa. AIS itu kan bisa I/O langsung, di situ juga pilih. Jadi tailor made ya. Custom. Ya. Customer mau butuhnya seperti apa. Ya. Nah, mungkin yang perlu kita bahas lagi adalah interconnection-nya. Nah, ini kan dari kabelnya ini semua jadi menggunakan octa-core ya. Optik semua ya. Ya. Nah, apakah ada backup selain octa-core ini juga madinya di-connect atau rencananya gimana? Enggak, octa-core aja, tapi octa-core-nya kan ring. Ya. Jadi dia bikin looping ring, nah, jadi just in case salah satu kabel trouble dia nggak mati. Gitu. Ya. FEB-nya gimana nih? FEB kita belum ada kalau di sini. Kita butuh card namanya DMI FEB, tapi kita belum ada. DMI AVB, itunya belum ready gitu ya. Perkiraan kalau ada nanti kita pasti pakai juga DMI. Karena sistem kita kan di sini udah support FEB juga, kita udah pakai switch Luminex juga. Jadi ya kita udah FEB ready gitu. Wow. Jadi dari speakernya depan nanti Panther, lalu di sininya juga sudah ready FEB, semuanya terkoneksi. Switchnya pakainya Luminex. Ada di sini nggak ya Luminex ya? Ada, Luminex lagi di belakang situ. Ini udah kepasang di Evo, ada di stage juga sudah terkoneksi ya. Nah, sebelum kita masuk ke Luminex nih ya, contoh dari octa-core-nya Sneak optiknya. Nih, raj banget ya. Dan kalau kita bisa lihat, ini memang ya nggak bohong gitu ya. Kualitasnya betul-betul military series gitu ya, bener-bener ya. Nih, untuk konser, untuk apa, semua aplikasinya udah sangat kuat, bakoh istilahnya gitu ya. Nah, koneksinya seperti ini nih. Jadi kita bisa lihat banyak, kalau kita lihat model konektor kayak begini, yang dulu kita juga ada Gerbek punya Total Audio, punya Energi, Sumberia gitu, udah kelihatan dari konektornya, berarti pasti menggunakan octa-core gitu ya, protokolnya. Digico dia punya banyak protokol untuk connection ini. Setelah ini yang paling tinggi adalah octa-core, kemudian MADI juga bisa gitu ya. Yang selalu nih contoh kabelnya adalah pasti BNC. MADI pakai BNC ya. Contoh kabel BNC ya. Lalu satu lagi juga untuk yang di entry levelnya kayak S-series, SD9 itu bisa menggunakan UTP kabel ya. Konektornya tentunya Cat6 kabel gitu ya, RJ45 konektornya. Oke, terus bisa ditunjukin Fit, Luminex-nya seperti apa nih untuk koneksinya? Yuk sambil kita lihat di seperti apa sih surface kontrolnya di bagian belakang. Nah, ini tadi yang David jelaskan kan, kita bisa 12 input, 12 output ya di sini kan ya. Ini 12 input, 12 output, ini ISCBU-nya juga 12 input output. Nah, Luminex lagi di sini lagi buat testing si Dante. Ya. Kita terkoneksi kan amannya. Oke, nah ini contoh yang setengah Rackmount U ya. Ini yang 10T. Ini 10T. Kita sudah ada Luminex. Kalau yang 30i udah kepasang di panggung sama di stage. Ada juga 16i gitu ya. Jadi kalau di kita si Luminex-nya ini di ballroom ini ngebawa data AVB, ngebawa data Dante primary sama secondary. Ini belakangnya nih koneksinya sebenarnya kita. Dan semuanya ini udah pokoknya switch the best saat ini lah ini untuk Milan FEB sudah paling aman dan switch paling gampang dioperasiin. Nah itu good point. Jadi buat netizen yang nggak usah les ini dulu, nggak usah les IT ya, nggak usah jebolan engineer IT ya. Yang kepengen nonton di konten kita sebelumnya cek ya, itu waktu itu ada konten sama Teguh di ASI 2024, ada konten sama David bagaimana menggunakan Luminex itu sebagai switch yang sangat user friendly sekali. Nah, sekarang kita bedah. Enggak, itu waktu buka Luminex, itu kan deg-degan juga kan. Bisa nggak nih ngonekin jadi FPV deh. Pas colokin, loh langsung bunyi. Jadi gue jadi juga bingung kadang-kadang gitu. Nah itu good tips ya. Jadi buat kalian engineer yang, Pak saya bukan lulusan IT Pak. Aduh Pak saya nggak terlalu ngerti ini komputer gitu. Dijamin pokoknya.
Luminex itu gampang banget, wah, drag and tahu drop, nih. plug and play Iya, gitu. Makanya gitu. Oke, kita masuk di rear panel dari surface controlnya Ico Quantum 852. Boleh tolong dijelasin ke netizen se-Indonesia Raya, Fit. Ada apa saja sih di sini? Kalau lihat di sini ya ini ada MADI in out nih. Ada 8 port MADI in out. Ini bisa misalnya mau terima input dari rack lagi atau mau kirim output kemana via MADI. Di sini ini port optocore, ini port USB, ini ada switch juga di sini misalnya buat ngonekin. Jadi kayak ini kan mirror nih, engine-nya 2, ini harus dikonekin kabelan nih ke sini. Ya. Jadi 2 engine tuh bisa komunikasi. Nah, ini ada card namanya DMI. DMI ini kayak apa? Kita bisa konekin Dante, konekin AVB. Ntar di sini nih cardnya nih, nanti dipasangnya. Bisa tambahin input analog atau output analog, itu juga bisa. Ini input output yang standar. Ini ada GPIO. Kalau yang belum tahu GPIO itu General Purpose Interface. Jadi gunanya misalnya bisa contoh kita konekin pedal untuk nge-trigger misalnya tap tempo lah, atau kalau fader dinaikin dia ngirim data apa, itu kayak gitu-gitu tuh fungsinya tuh, nyalain lampu kayak gitu-gitu ya, itu kayak gitu-gitu kira-kira GPIO. Ini MIDI in out, ini buat SMT itu buat timecode. Ini ada video in, ini kan mixer ada kameranya nih, ada kameranya, kita bisa kameranya ini tertampil di mixer monitor. Video gitu, call lah ya pokoknya gitu. Semacam gitu. Cuman ini belum aktif malah feature-nya, nunggu next firmware katanya gitu. PSU ada 2. Ya kan? Jadi sebetulnya antara engine ini ke bawah lalu engine ini ke bawah itu exactly the same ya. Karena strukturnya sama. Engine A, ini engine B. Tapi power supply-nya A ini supply kedua-duanya, B ini supply kedua-duanya. Jadi bukan PSU A ini ngidupin engine A doang, bukan gitu. PSU ini ngidupin satu mixer ini juga ngidupin satu mixer ini bekerja as redundant. Kalau ini mati, ini ambil alih, demikian pula sebaliknya gitu. Ya. Compact banget ya, dan nice banget, ininya gagah banget, keren banget. Dan salah satu yang bikin firm banget, kita masuk pengiriman kemarin itu udah nggak karton box pengirimannya, jadi langsung betul-betul ini built-in sama flight case-nya gitu. Nah, itu tampilan flight case-nya yang sangat raj, betul-betul dipikirkan untuk international artist touring worldwide. Jadi betul-betul udah dipikirin naik turun pesawat, naik turun kontainer. Jadi kalau masalah goncangan ininya ya, ini kuat sekali istilahnya karena udah dipikirin untuk geser-geser. Oke ya, tadi kita masuk ke rear panelnya. Ada apa lagi di? Ya, ada fitur-fitur lainnya jauh lebih masih banyak ya kalau mau dibahas kayaknya. Ikuti kita. Ada Clang, kita belum setup di sini Clang-nya. Clang itu immersive monitoring system. Apa itu Clang? Kemarin jadi misalnya kita pakai ear monitor. Kalau ear monitor kan kita bisanya LR aja, betul nggak? Ya. Panning-nya kan ke kiri ke kanan. Kalau Clang itu ya bisa kayak immersive gitu, bisa ada di atas, ada di mana? Ya di belakang, kayak gitu loh. Itulah yang disebut psychoakustik yang lagi kita bahas ya kan. Kalau mono stereo itu stereo mono di tengah doang suaranya satu gitu. Stereo kanan kiri gitu ya. Berbeda kanan dan kiri gitu. Lalu surround itu kan masih ear level. Lalu muncul lagi Dolby Atmos ada atasnya. Nah ini mixingnya betul-betul psychoakustik dengan Clang itu kita bisa atur ya. Stagingnya penempatannya mau dikeluarin kemana nih? Ya. Gitu. Next time sih kita coba, cuman sekarang belum kita lagi sempat kita lagi install ya. Persiapan semuanya. Nah, oke, kita saat ini sedang mempersiapkan satu konser yang nanti beberapa hari lagi akan dilakukan. Konsepnya kira-kira hampir sama ketika meet and greet John and Helen Mayer waktu itu ya, 50 pieces orkestra bersama Astrid Lea Orkestra. Apa sih yang perlu dipersiapkan dalam sebuah mixing orkestra sampai 50 piece dengan Quantum 852? Kalau persiapan sama aja ya. Cuman tinggal kita namanya beda konsol kan, beda langkahnya, beda apa. Tapi kalau prinsip ininya sih sebenarnya semua sama aja. Prinsip paling ngebiasain routingnya ngebiasain aja gitu ya. Interface itu aja sih paling. Sama kan kalau kadang dengan makin banyaknya plugin,
Juga kita mesti hati-hati kadang-kadang jangan pakai plugin kalau kita nggak tahu cara makainya. Jangan gaya-gayaan doang pakai plugin. Misalnya contoh kayak gitu tuh kadang-kadang. Dan hasilnya malah pakai semua kebanyakan di store. Belum tentu. Malah gitu. jadi Kadang-kadang lebih aman tuh kita kalau mau pakai plugin atau apa, lu mesti tahu dulu pluginnya itu plugin apa. Jangan sembarangan gitu. Jangan gatelan aja, mau pakai ini, coba-coba, tapi nggak tahu makainya, kayak gitu-gitu misalnya. Kayak balsem caplang, buat anak kok coba-coba. Kalau ini buat orkestra kok coba-coba gitu, malah ngangung-ngangung. Gitu aja sih, tapi di luar itu sih sama prinsipnya. Sekarang kita lihat detailnya nih. Dulu kita kan kayak meter bridge gitu ya, zaman analog itu kan di sini semua ya. Bayangkan ya, sekarang itu kayak mobil listrik. Dulu dashboard itu kan kayaknya semuanya waduh jarum tetek mengek gitu ya. Sekarang dengan mobil listrik semuanya udah screen semua. Dan ternyata di dalam digital mixer yang terbaru juga sama seperti ini. Coba kita fungsi dari tampilan yang biasanya tempatnya meter bridge ada apa saja di sana? Ini meter semua nih, meternya input, ini meternya. Ini kan karena dia ada 2 fader, makanya dia meter yang atas sama yang bawah. Untuk ini yang fader atas yang bawah. Sama ini buat input. Ini nanti bisa buat jadi video monitor itu. Ini ada kameranya tuh di situ. Oh, wow. Sampai kamera. Dan setiap detail LCD ini betul-betul semuanya interaktif, bisa jadi apa saja. Kalau dulu kan terbatas ya karena cuma illuminate switch gitu, ya udah buat itu aja. Kayak gitu. ini kan ini bisa jadi buat rubah snapshot kalau mau. Ini buat ganti scene nih, snapshot. Misalnya kalau kita main mixingnya lagu 1, mixingannya begini, di save, lagu 2 begini, kita bisa pencet next aja di sini, ganti scene 2, song 3, song 4, song 5, song 6. Ini coy. Gitu kalau yang main pakai coy-nya Soundbox ini. Jadi kalau buat kalian yang pengen tahu fungsi dan penggunaan snapshot itu apa, nonton konten kita sama Soundbox waktu konser Life is a Dance-nya Sydney Muhede. Itu coy betul-betul mainnya snapshot, cetek gitu. Kenapa? Karena udah kalau udah sound check dengan baik, dengan rapi, bisa di save itu enak, tinggal next aja. Nonton tuh snapshot itu apa. Itu fitur sudah disiapkan sekali, semuanya ada di Digico Quantum gitu ya. Lalu coba ya kita yang kecil-kecil ya, yang iseng-iseng ya. Di sini ini ada apa aja sih sebenarnya di belakangnya. Ini selalu standar nih dari Digico ya. Ini sepele kayak begini, tataan headphone. Jadi supaya apa? Orang mixing itu nggak main taruh gini, nanti geser ke fader, kena ke potensio. Apalagi naruh di LCD gitu ya. Nih, lalu ada keyboard. Ya, keyboardnya di sini model keyboardnya, lalu mouse-nya di sini ada joysticknya gitulah ya. Ada headphone-nya, lalu headphone ya, ada 2 juga ya di sini ya. Headphone, di sini juga ada tatakan juga. Kemudian talkback juga ada ya. Ada. Nah, ini jadi semuanya udah dipikirin ya. Misalnya kita mau colok mikrofon nih sendiri, langsung di sini ada talkback-nya. Top Marco top, pokoknya ini udah mixer yang paling the best gitu. Nah, ini kita lihat ada kart-kart juga. Ini kart-kart apa itu aja? Itu kart Dante ya. Jadi kan gue mau konekin Dante supaya dia bisa connect ke Dante equipment. Ini ada Dante-nya banyak. Untuk connect-nya nanti kart Dante ini akan ada di belakang tadi tuh. Di belakang dari surface control-nya gitu ya. Kenapa? Karena ini banyak sekali sepele tapi banyak tanya netizen. Pak, engine-nya itu di mana Digico? Digico itu engine-nya ya ada di surface control. Di dalam, jadi bukan di stage rack gitu ya. Ini Fit, coret-coretan ini boleh tolong dijelaskan Fit, ke netizen. Ini kemarin wiringnya, jadi contoh kalau kita punya stage rack 1, stage rack 2, dan kita punya mixer, ini optocore link-nya seperti ini. Jadi misalnya dari A dikonek ke B, sini kan, ke mixer nih. Karena mixernya dual engine, berarti engine A di loop juga ke engine B. Ngeling ya. Nah, baru outputnya engine B, A-nya menuju stage rack 2. Ke B lagi. Nah, baru stage rack 2 di link ke 1. Jadi tujuannya ini supaya membuat sebuah ring network. Jadi just in case kabel ini putus, dia akan lewat sini. Just in case kabel ini putus, ya dia kebalikannya kayak gitu-gitu. Sudah dipikirkan itu namanya redundant ring network ya. Redundant ring network. Karena apa? Karena bayangkan Digico ini betul-betul mixer terbaik kualitas untuk worldwide tour dari international artist. Jadi bayangkan itu ditonton 100.000, puluhan ribu penonton. Jadi betul-betul redundant system ini sangat diperhitungkan sekali gitu ya. Ini sering ditanya nih Fit soalnya, cara koneksinya gimana? As simple
Ya. estate. Jadi betul-betul Ini Optocore namanya, kan pakai fiber. Nah, Optocore ini bisa membawa 512 channel in out. 512 I/O Channel input output. Bayangin. Kia-kia itu pokoknya ya. Ya, nah ini ID-nya. Jadi mixernya kan kita set ID-nya antara 1 sampai 10, rack-nya kita pasang ID-nya 11 sampai 24. Per mixer sudah ada identitasnya masing-masing. Jadi contoh kayak mixer ini kan karena dia dual engine, dia pakai ID 1 sama 2, ini ID 3 sama 4. Ya. Nah, rack-nya 11, 12 sampai 15 gitu. Jadi dalam konteks ini kita saat ini sedang men-setting dua ini, mana yang FOH, mana yang monitor, Fit? Sana FOH, sini monitor, ini rack-nya baru dipasang 3 aja gitu. Oke. Dimana totalnya sebetulnya ada 4 yang ada 4 ini sama satu mini rack. SD Ya. stage rack gitu ya, yang untuk stage-nya. Lalu untuk SD mini rack-nya ada 1. Wow. Gitu. Luar biasa pokoknya gitu ya. Ini adalah Quantum 852 dan kita juga ada ready stock juga Digico Quantum 338 lengkap dengan SD mini rack dan SD rack-nya. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya, buat rental company, buat multifunction room, ballroom, house of worship, gereja, atau government project yang membutuhkan kebutuhan Digico Quantum yang paling baru, yang terbaik, the best, jangan segan-segan, segera hubungi kami. Nah, Promedia Sejahtera Raya. Nggak kaleng-kaleng. Yeah. Kita ready stocknya 852 dan 338. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Wow, ini keren banget. Kita akan nanti next kita lanjut, Fit. Bedah Luminek juga. Boleh. Supaya netizen juga mulai familiar dengan apa sih itu switch, apa itu Milan FEB. David ngomong gampang-gampang, mbahmu gitu ya. Nah, harus dibuktikan gitu. Bagaimana sih isi to use-nya, user friendly-nya, segampang apa menggunakan Luminek switch, the best switch ever. Bukan hanya untuk aplikasi di audio, Pro Audio, tapi juga bahkan sampai ke mau grandma lighting, mau visual, mau apa saja, semuanya sekarang yang membutuhkan switch profesional terbaik bisa menghubungi Promedia Sejahtera Raya. Semoga konten-konten kita ini menjadi inspirasi, memberikan ide, bukan kita sok ngajari, tapi kebetulan kita pas megang duluan, jadi semoga ini bisa menginspirasi dan jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Nggak ada satupun kita yang lebih, kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain, demi kemajuan Pro Audio industri di Indonesia. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace!